ketemu lagi dengan Beehive Laundry. Ya, kelas laundry kali ini adalah kelas laundry part 9 ya. Kali ini kita bikin di suasana alam ya, kita pengen bikin sesuatu yang beda lagi ya. Nah, kelas laundry kali ini kita akan membahas tentang apa sih rahasia untuk menjadi laundry besar. Mau tahu rahasianya? Nah, hasil ini saya ambil dari beberapa teman-teman ya yang sudah saya datengin. Tentu saja yang saya datengin adalah laundry besar ya. Dan apa yang saya temukan adalah fakta bahwa laundry besar itu punya rahasia. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang rahasia mereka untuk menjadi laundry besar. Yang pertama ya, laundry besar itu satu, setiap laundry besar selalu punya masalah. Jadi bukan cuma laundry besar ya, laundry yang lain pun juga ada masalah ya. Kita pun awal juga punya masalah. Masalahnya apa nih? Waktu awal mau buka itu juga udah ada masalah ya kan. Masalahnya mungkin tentang knowledge-nya nih. Gimana kita harus cara mencuci baju customer ya kan, mungkin ada noda ini noda itu apa segala macam, kita harus tahu tentang noda, kita harus tahu tentang kain, tentang chemical. Dan awalnya kita nggak ngerti apa-apa sama sekali, nggak tahu, tapi yang penting kita berani dulu. Kita tahu masalahnya apa, kita coba untuk menyelesaikan masalah itu. Dan jadi kita nggak bilang, oh karena kita laundry kecil jadi punya masalah, laundry besar tidak masalah. Jangan salah. Dan proses dari laundry kecil menuju laundry sedang sampai ke laundry besar, semua pasti punya masalah. Tapi balik lagi, masalah itu bukan untuk dihindarin, tapi masalah itu untuk diselesaikan. Jadi salah satu rahasia yang mereka punya adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa harus orang lain tahu gitu. Jadi jarang mereka yang namanya laundry besar cerita tentang ini loh masalah saya, jarang. Tapi mereka selalu akan bercerita bahwa bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka. Nah, yang kedua adalah kita bagaimana bisa menyelesaikan masalah beda pola pikir ya. Pola pikir yang berbeda itu jadi masalah juga ya. Kalau yang tadi pertama masalah semua kita harus selesaikan, dan ini masalah yang sangat susah untuk diselesaikan juga adalah beda pola pikir. Jadi saya dengan istri saya aja mempunyai pola pikir yang benar-benar berbeda. Contoh simpelnya, saya lagi hobi bikin video-video seperti ini. Istri saya komplain, ngapain sih kok bikin video seperti ini? Ngapain sih kita harus ngajarin orang? Ngapain sih? Artinya kita mau majuin laundry orang nih, gitu kan? Tapi balik lagi saya bisa menjelaskan bahwa kenapa sih saya mau membuat video ini. Satu, target saya adalah teman-teman laundry yang sedang ingin berkembang, atau saya ingin membangun teman-teman yang ingin berpola pikir berkembang atau untuk ingin yang maju. Dan itu nggak ada salahnya saya ingin men-sharing, karena dengan saya men-sharing ini pun artinya itu memaksa saya untuk belajar kembali. Saya mungkin jadi belajar membaca buku, atau saya sering membuat sesuatu yang berpikiran menjadi lebih positif. Dan ini juga saya membuat video seperti ini juga salah satunya buat kedepannya lagi. Dengan masuk di YouTube itu nggak ada sesuatu yang hilang. Jadi suatu saat anak saya mungkin udah bertumbuh dewasa, dia ingin mengetahui sejarahnya Beehive Laundry seperti apa ya, dia bakal tahu, bisa lihat dari video-video yang nanti kita akan buat terus ya. Mudah-mudahan kita bisa buat lebih dari 100 video. Nah, balik lagi, pola pikir yang paling berasa di laundry adalah pola pikir antara bos dengan karyawan. Betul. Nah, bos menuntutnya kamu harus bisa semua gitu. Karena pola pikirnya istriku dia itu yang memimpin untuk di Beehive Laundry sendiri. Dia itu maunya pola pikir dia
itu ada sama semua di pola pikir karyawan ya. Saya bilang sama istri saya, nggak mungkin mereka itu karyawan ya, kerja sesuai dengan apa yang menjadi apa yang mereka dapat gaji. Sedangkan bos maunya adalah mengembangkan bisnis laundrynya. Itu ibarat, saya kasih ibarat yang paling simpel adalah ada namanya ikan air tawar dan ikan air laut gitu. Ikan air tawar kita masukin ke air laut ya pasti mati. Ikan air asin ditaruh di air tawar pasti nggak bisa hidup juga. Artinya memang ini dunia yang berbeda. Jadi kita nggak bisa memaksakan antara pola pikir bos dengan pola pikir karyawan. Kalau dia sudah bisa berpikir sebagai bos, dia akan buka laundry sendiri. Nah, jadi harus setiap owner laundry harus mengerti itu ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya berasumsi bahwa mereka bakal tahu pola pikir kita, beda. Nah makanya sebagai bos pun kita harus bisa mengikutin ya. Jangan mereka yang suruh ngikutin kita terus, tapi mereka yang kita juga harus bisa mengikuti pola pikir mereka. Dan karyawan pun bukan cuma satu, karyawan pun bermacam-macam. Nah, untuk rahasia laundry yang ketiga adalah bagaimana pengusaha laundry besar itu bisa menciptakan super team. Nah, super teamnya sendiri dari apa? Ya karyawan yang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Bagaimana mereka bisa disatukan untuk satu tujuan, yaitu membesarkan laundrynya. Ya, saya mungkin beri salah satu contoh yang paling mudah adalah olahraga sepak bola. Ya, dalam satu tim itu ada namanya 11 orang. Nah, 11 orang pun punya pola pikir yang berbeda-beda. Ya. Nah, tapi tujuan mereka adalah satu, mencetak gol dan menang. Ya. Nggak bisa yang namanya 11 pemain, saya maunya jadi striker semua. Nah, siapa yang mau jaga gawangnya? Atau saya maunya jadi kiper semua. Ya siapa yang ngegolin, ya kan? Nah, setiap pemain itu sudah diberikan instruksi oleh pelatihnya, ya. Siapa yang jadi strikernya, siapa jadi pemain tengahnya, siapa menjadi pemain belakangnya, siapa jadi kipernya, ya. Dan kalau pemain itu tidak bisa disamakan frekuensinya, yang dilakukan pelatihnya apa? Ganti pemainnya, ganti yang bisa mengikuti pelatihnya, ya. Nah, seorang pelatih yang baik yaitu bisa menciptakan satu frekuensi untuk memenangkan pertandingan. Nah, kalau di Behave sendiri juga sama. Kita mempunyai divisi-divisinya. Ada yang nyuci, ada yang kering, ada yang packing, ada yang setrika, ada yang ngirim. Nah, kalau masing-masingnya itu mau menangnya sendiri, kita semua maunya cuci aja, nggak mau setrika, ya nggak bisa. Atau saya maunya cuma packing aja, saya nggak mau cuci, nggak ada yang mau cuci, ya siapa yang mau nyuci. Makanya tugas dari owner laundry itu adalah ya gimana menyamakan frekuensi bahwa apa yang mereka kerjakan itu hanya untuk satu, kemajuan laundrynya. Mungkin di kita ada contoh nggak ya buat ini? Ya, kalau untuk ini sih, untuk pola pikir terus untuk bikin satu tim itu kita awalnya kalau kita masih baru buka itu kan baru 2-3 karyawan sih, kita masih gampang ya untuk ngertiin gimana pola pikir dia, gimana ini fungsinya dia sebagai apa, itu masih gampang gitu. Kalau sekarang semakin kesini semakin besar, wah itu karyawan banyak ya kan, kita harus tahu pola pikir mereka masing-masing yang beda-beda itu rada susah memang, tapi ya memang kita harus tahu gitu. Kalau enggak ya gimana kita mau memposisikan dia di job desk yang benar buat dia gitu. Terus untuk pola pikir juga itu karakter orang ada yang suka bercanda, ada yang serius, ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang ini ya unik lah pokoknya. Nah, waktu itu sempat ada kejadian nih, jadi karyawan saya yang suka bercanda godain yang serius nih. Nah, waktu itu ceritanya cuma godain doang, bercanda doang gitu, tapi yang serius nanggepinnya
dia bukan bercanda tapi serius gitu kan. Jadi akhirnya yang ini marah, yang ini akhirnya berantem gitu. Ya kita sebagai owner sih harus bisa meredam ya, kita harus bisa meredam emosi-emosi mereka dan bisa mengertiin, bisa membuat suasana kerja jadi enak lagi gitu. Karena kalau misalnya lagi ada berantem gitu mah suasana kerja jadi udah nggak enak ya kan, udah hawanya panas di laundry, tahu sendiri kan, di laundry panas, capek. Kalau suasana kerja ini nggak enak ya tambah capek, yang ada orang karyawan nggak betah, keluar gonta-ganti ya gitulah, keluar masuk gitu. Nah tapi kalau misalnya kita udah capek tapi suasana kerjanya enak, itu lebih nggak berasa capeknya, tiba-tiba udah kelar nih gitu. Jadi ya sebagai owner kita harus bisa ngertiin mereka, pola pikir mereka, terus bikin satu tim yang solid. Itu memang nggak gampang tapi harus kita berusaha, sebagai owner harus bisa gitu. Oke. Jadi itu rahasia untuk menjadi laundry besar ya. Yang pertama, kita harus bisa menyelesaikan masalah. Jangan menyerah dengan masalah atau jangan putus asa dengan masalah ya. Kita harus menyelesaikan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap orang itu punya pola pikir yang berbeda. Ya, walaupun kita bos, mereka karyawan memang beda gitu, dan kita harus tahu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan itu menjadi satu kekuatan untuk membesarkan laundry kita. Nah, kalau teman-teman sudah mengalami 3 ini, artinya apa? Berarti teman-teman sudah siap untuk menjadi laundry yang besar. Oke? Ya, sampai ketemu lagi di kelas laundry berikutnya.